kesempatan pagi ini kita persiapan untuk menjadi lebih kaya. Mau? Gini teman-teman, pernahkah teman-teman menyukai sesuatu karena sukamu pada sesuatu itu, kemudian kamu fokus pada sesuatu itu, sehingga pikiran kamu itu makin mempunyai cara untuk dekat dengan sesuatu yang kamu sukai. Misalnya dia suka bernyanyi, suka gitar gitu, dia akan menemukan cara bagaimana dia bisa bernyanyi dan bisa gitar. Nah, ingat-ingat dulu sesuatu apa yang kamu sukai, dan kemudian karena kamu suka, kamu menjadi mahir di bagian itu. Adakah orang kaya yang hari ini sosoknya, pembawanya itu benar-benar kamu sayangi, kamu cintai, dan kamu banggakan? Karena begini, ternyata pada kenyataannya orang-orang itu kalau sama orang kaya, dia itu tidak suka tetapi takut atau pura-pura respect. Yang pertama, kalau kamu suka pasti kamu senang deket berlama-lama dengannya. Nah, kalau kamu itu begitu pulang terus pengen kumpul dengan teman-temanmu yang senasib, yang jadi pasukan budrek, pasukan antangin, pasukan kalpanak tadi, entah di gardu, entah di getek, entah dimanapun itu, meskipun kamu ngomong tidak suka, ketemu niki do debat, sesungguhnya bawah sadarmu menyukai mereka, dan nasibmu dari 5-6 orang itu nggak jauh dengan mereka. Jika ternyata hari ini kamu menyadari, ternyata aku tuh tidak ada seorang kaya yang aku sukai satupun, itu bawah sadarmu sesungguhnya menyatat kamu bukan barisan dari mereka. Karena sesuatu yang kamu sukai, entah kamu hidup, tidur, melek, itu sering ada dalam mimpimu. Ini contoh ya. Kita dulu tentu pernah menyukai sosok seorang wanita yang manis, yang kamu anggap cantik di matamu, atau pria yang gagah perkasa, kantongnya tebal gitu. Kamu menyukainya, kamu membayangkannya terus menerus, sampai kemudian kamu cari tahu tentangnya. Setiap dibicarakan tentang wanita itu atau sosok laki-laki itu, kamu berdebar-debar. Ada rasa bahagia, ada rasa yang tidak bisa dijelaskan. Tapi kamu suka berlama-lama membicarakan orang tersebut. Entah gayanya, entah senyumnya, entah apanya itu. Bawah sadarmu menerima itu. Hingga kemudian kamu makin mencari cara bagaimana untuk dekat. Entah mulai kamu stalking Facebooknya, kau pantau statusnya, bahkan le urung duwe nomere kowe njaluk nomere sampai nduk tukoke rokok kancamu. Ta nomornya nek tak beliin rokok. Ada upaya kamu karena suka. Nah, akhirnya dia menjadi kekasihmu, istrimu, pembantumu, dan lain sebagainya. Ada yang kayak gitu? Ada. Kalau kamu mencintai uang, menyayangi uang sebagai tujuan, ini malah sebaliknya, karena uang itu hanya energi, bukan sosok. Kalau kamu mencintai uangnya, bukan mencintai orangnya, teman-teman semuanya, kamu hanya mendapatkan sebagian uangnya. Tapi kalau kamu mencintai orangnya, menyayangi orangnya, dan orangnya sepenuh mentransfer semua energinya ke tempat kamu, maka uang juga akan menjadi hal yang jinak untukmu. Ini maksud saya. Contoh pertama, jika kamu mencintai seorang janda kaya yang dia punya energi uang, terus kemudian semua laku yang kamu lakukan membuat dia juga mencintai kamu, maka semua uangnya kan kemudian otomatis menjadi uangmu. Ini kalau dia janda kaya. Contoh lain, kalau kamu menyukai seseorang yang sugih, yang kaya, sama-sama laki-laki, kamu dekat dengannya karena dia menyukai kamu, maka energinya, pengetahuannya, gayanya, jaringannya, semuanya kamu dikasih tahu, atau kamu mudah tertransfer oleh energinya. Kamu pun punya mental kaya. Tapi kalau dekat saja kamu muak, ya bagaimana kamu bisa menjadi kaya?
teman-teman semuanya. Sayangmu, kayak sayangmu, cintamu sama seseorang akan mendekatkan dan menyamakan. Karena jodoh itu pasti sesuai, teman-teman semuanya. Tidak sama tapi sesuai. Mesti mirip-mirip. Kau perhatikan gitu. Entah di bagian mana, kalau orang jodoh itu pasti ada kemiripan. Yang kita datangi nanti, teman-teman semuanya, sebenarnya kamu tuh ada rasa suka, ada rasa cinta, atau hanya menjadikan dia sekedar mangsa, sekedar korban. Kalau kamu mendatangi dengan rasa suka dan rasa cinta, yang kamu datangi itu, kamu tidak berpikir ini berhasil atau gagal, itu menjadi goalmu. Tetapi goalmu adalah membuat mereka bahagia, mendapatkan hasil dari program yang kamu buat. Entah program pinjaman, entah program tabungan. Justru keberhasilannya itu di mereka, bukan di kamunya. Gitu teman-teman semuanya. Jika kamu percaya bahwa orang-orang kaya yang kamu sayangi, yang kamu sukai, itu gaya hidupnya, karena kamu percaya, kamu akan menirunya. Saya ulangi lagi, jika kamu percaya, suka, terus kemudian kenal, suka dan percaya dengan orang kaya tersebut, kamu akan menirunya, karena kamu percaya sama mereka. Jika hari ini saat kamu mengeluarkan uang, energi uang, kamu sambil marah, sambil menggerutu, duit meneh kok duit terus nah, mau wis esok mau jaluk gituku cilok iki apa jaluknya kok duit terus maka duit itu merasa menderita di diri kamu, seakan dia menjadi masalah dalam kehidupanmu. Saat kamu keluarkan duit terus kan aku jalan, duit itu merasa menderita. Siapa yang pernah mengeluarkan uang dengan pola seperti itu? Siapa? Ayo teman-teman semuanya. Pada saat beli gas pun, gasnya kok entek neh toh. Pada saat dadan motor rusak, dadan meneh, duit meneh. Kamu mengeluarkan dengan perasaan yang jengkel, mangkal, nggak nyaman. Maka sesuatu yang kamu keluar itu sulit lagi baliknya. Padahal di proposal kaya itu, saat kamu mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang, atau mengeluarkan apapun yang ada di diri kamu itu, bahwa kamu harus berpikir semua bisa diperbarukan, semua bertumbuh, ada banyak dan luas. Saya akan mengeluarkan dengan bahagia dan senang, sehingga semesta senang. Jikapun saya harus membayar dan itu sudah kewajiban, ya sudah, saya hanya membayangkan uang saya ini keluar untuk cari teman, terus kemudian nanti balik lagi. Ya sudah, kamu tak buat beli HP dengan teman-temanmu senilai 10.500.000. Nanti bawa banyak yang lagi ya. Dadah gitu. Ini Pak uangnya Pak. Terus kamu ucapkan dadah. Pembelinya ikut dadah gini. Aku sama duitku bukan sama kamu gitu. Nanti dia balik lagi kepadaku. Pembelinya nanti GR gitu. Tapi pembelinya malah merasa asing. Hari ini sadari dan kemudian munculkan sosok orang kaya yang kamu sukai dan sayangi. Karena orang itu akan menjadi seperti role modelnya dan terdorong akan menjalankan semua aktivitas yang dilakukan role modelnya. Jadi dan dia akan menjadi role model. Bahkan punya potensi mempunyai rezeki yang mirip-mirip dengan role modelnya. Dulu di Indonesia itu ada namanya Adam Jackson. Dia mengidolakan Michael Jackson. Gayanya semuanya mirip. Dan kemudian dia pun viral. Banyak diundang-undang untuk melakukan adegan-adegan Michael Jackson. Dulu di Indonesia ada namanya A.A. Jimmy. Ya. Masih ingat ya Jimmy ya? Gayanya seperti A.A. Kim. Padahal dia tidak begitu banyak punya ilmu. Tapi dia meniru gayanya A.A. Jimmy. Di kalangan milenial saat itu ya, milenial saat itu kan masih muda gitu ya, belum ada milenial udah ada tapi masih kecil gitu. Dia viral dan kemudian banyak ngisi acara-acara di beberapa tempat, rezekinya pun naik dan pemahaman keustatannya menjadi bertambah. Padahal aslinya awalnya dia hanya menyukai sosok hakim, ilmunya dia tidak suka, tapi karena ilmu itu adalah energi yang berada dalam sosok hakim, dia pun mengalir memahami ilmu-ilmunya, masuknya enak.
Terus rezekinya juga masuknya enak. Oke, contoh lain. Yang orang katakan matematika itu susah, tapi kemudian karena dia suka sama penyampainya. Ya harusnya ini kalau didengarkan para guru, harusnya guru itu menjadi sosok yang disayangi, yang dicintai, yang humble, yang enak, yang seru, sehingga apa yang dibawa itu mudah masuk. Jangan begitu datang, semua udah siap? Awas, jangan ada yang bernapas. Gimana? Jangan ribut, dengarkan. Gimana mereka ya terus kemudian pikirannya tertutup. Mereka merasa asing, ini manusia dari planet mana ini. Dia merasa asing, akhirnya pembelajaran jadi susah. Guru-guru harusnya seperti itu. Orang-orang tua juga harus seperti itu. Mengajarkan harus selalu menyenangkan. Ribet dan fanisme itu kalau perlu, fanismenya dihilangin dulu, ribetnya saja. Kecuali pada tataran tertentu. Bolehkah kita menjadi kaya? Seharusnya seorang muslim itu wajib kaya dan kudu kaya. Jangan bermental miskin karena salah fatwa. Saya ngasih fatwa orang tidak punya, karena membela ketidakpunyaannya, dia bilang rezeki kuwi marai soro, kuwi engko nek neng akhirat waktu hisabnya itu 500 tahun lebih lama daripada orang-orang yang nggak punya rezeki. Padahal dia urung tahu tekan kono loh. Iso berfatwa kuwi. Wong sugih kuwi hisabnya berapa? 500 tahun lebih lama daripada orang sing ngomong ngono ki tau tekan kono apa urung? Kalaupun dia ngomong hadis itu pada saat disampaikan itu memang maksudnya untuk mengisyaratkan agar kita hidup miskin atau mengisyaratkan supaya kita tidak boros, supaya kita tidak melakukan sia-sia, itu dia tidak paham. Nah, yang jadi masalah ini menjadi alasan kamu untuk kamu tetap bermalas-malasan, tidak menjadi kaya, maunya skip. Itu memang ada hadisnya, tapi tafsirnya harus dipahami teman-teman semuanya. Itu gini. Kaya boleh, tapi dari cara yang halal. Kaya boleh, tapi tidak boleh sombong. Kaya boleh, justru kayamu itu berniat untuk meng-share, menjadi distributor, butuh rezeki, membantu banyak orang. Itu seharusnya kekayaan digunakan. Dan kekayaan juga bukan tujuan. Yang jadi masalah itu kalau kamu kaya terus kamu sombong, gampang nawar ndase wong. Ndase kaya regane piro sih? Lek ngamplengi wong kaya piro? 30 juta. Tolong kamplang tak bayar. Ini yang salah teman-teman semuanya. Mentang-mentang punya duit terus kemudian berbuat semena-mena. Lah yang inilah yang dikatakan hisabnya itu yang lebih lama. Nah, ulangi sekali lagi, ini yang dikatakan orang kaya yang model seperti ini nih, yang hisabnya lebih lama. Lah gimana hisabnya lebih lama? Duit ke untuk undah sewong, ke kamplengi, ke duit ke buat kesenangan-senangan yang memandoroti. Bahkan banyak orang-orang yang dengan hartanya kemudian dia melakukan amalan-amalan hingga kemudian dia masuk surga tanpa hisab. Serasa dihitung. Kita catat aku sekarang proses kok langsung gue. Iki tenan-tenan. Ubah pemahamanmu teman-teman semua. Orang itu yang tidak boleh kamu tiru. Kekayaan seperti itu yang buat dia menjadi lama desa. Memang ada seseorang yang bilang jika aku dikumpulkan orang-orang kaya, aku mending lompat dari atas panggung dan kakiku patah daripada kumpul ke wong sugih. Tapi wong sugih sing piye? Jadi sukai cari orang kaya yang hari ini kamu role modelkan. Karena dari semua energi yang dia punya akan mengalir kepadamu. Mesti begitu teman-teman semuanya. Orang jane cilikane ki dulu ki wong ki lo manapian, nikah kalau wong pelit wong medit kuwi dadi pelit dadi medit teman-teman semuanya. Biyen iki jane ki ya rada enom atau wong iki jane ki rada tuwa. Nikah entuk janda muda jadi ketok muda ono orang. Terjadi pertukaran energi. Biyen ki jane ki yo apik lho. Yo gelem ngaji, yo sholat, tapi ini kantor Kristen malah masuk Kristen, padahal apik masuk angin kerok ini mari, gitu. Ada kayak gitu dah. Itu terjadi pertukaran energi kalau kamu menyukai. Bahkan sampai akidah aja tertukarkan tanpa sadar. Lah masalahnya sekarang kamu menyukai siapa? Bukan dalam sadarmu, dalam bawah sadar loh teman-teman semuanya. Wong kowe iki arep mangan apa? Mangan apa ya? Kamu diem kan? Itu bawah sadar ngomong nasi goreng wae lah.
pecel wae lah, nasi padang lah. Itu bawah sadar yang ngomong, baru kemudian kamu lisankan. Dulu itu ada anak kecil namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu belajar sama Imam Maliki. Imam Maliki itu kalau ngajarin itu ya dia pilih-pilih. Wah cah cilik belajar aku sopo. Kono karo belajar karo ya dhisik. Jadi dia itu agak jual maling. Imam Syafi'i. Dia punya kitab namanya Al-Muwatta. Itu Al-Muwatta. Mau ngajari Imam cah cilik ngono suruh tekan tak ajari iki kanggo wong dhuwur. Tapi Imam Syafi'i ngomong saya hafal Muwatta. Apa ya dites? Ternyata hafal Muwatta. Semuanya dia hafal. Lalu saya Al-Maliki bilang berarti kowe memang ora pantas dadi muridku. Kowe iki kudu belajar lagi sama Abu Hanifah. Loh, bukannya Abu Hanifah udah meninggal? Ya, Abu Hanifah udah meninggal. Tetapi ada muridnya namanya Abu Hasan. Belajarlah sama mereka. Tapi aku ora duwe duit. Maka kemudian disangoni. Nih, tak sangoni sekian dina. Mungkin totalnya mungkin ya 40 sampai 100 juta lah disangoni. Kowe nek kiai ini tak duwe duit iso nyangoni ngono ora? Hah? Kowe disangoni kemudian Imam Syafi'i singkat ceritanya belajar ke tempat Abu Hasan. Sampai tempat Abu Hasan yang konon ku wah apik mengkirat ki ning begitu selama mlebu omah duwite ning nggon meja do tumpuk-tumpukan. Do tumpuk-tumpukan duwite ditumpuk wake. Duit, emas, gelang wonge parlente itulah jambe ya Alexander Christie ngono ora jam rego 200-an ora. Jilbabe pokoknya rego mahal-mahal gitu. Begitu masuk Imam Syafi'i udah mulai getar. Lagi ulama ngakunan ilmu kok matre ngene, duit tok ngene. Kayaknya ra cocok aku. Tapi hebatnya Imam Hasan ngerti. Kowe ngopo kowe? Kowe arep belajar ning ngene yo. Teokon sama Imam Maliki. Ngerti mungkin dia WA-an lah ya mungkin. WA ya kala itu cukup telepati, cukup ngene tok terus karena dia kekasih Allah sama-sama tahu. Orang enggak perangkat HP ra usah ya. Lalu kemudian kenapa? Kamu nggak cocok ya? Nggak setuju ya kalau saya jadi orang alim mengajar ilmu terus kaya duit orang setuju, ora seneng gue. Ya sudah, kalau kamu nggak suka nggak apa-apa, ambil duit ini, kasih sama kayak Mbak Sopo kayak gede anak kayak ngono, atau kayak ke tukang mabuk ngono. Baru dia mikir, iya, ini duit kalau tidak pada orang yang benar, iso malah genukan-nuku LC, game buka klub neng game papat, game minum-minuman ke segala macam. Orang dibangun dalan, orang nambal semen rasgal, baru dia sadar, iya yo, wong muslimnya kudu sugih, duit itu kudu manggon dengan wong sing apik. Kok sampai kita orang-orang kaya itu alergi terhadap uang, akhirnya orang-orang fasik yang suka pada uang ini akan digunakan pada hal yang mandorot, pada yang gak manfaat. Ada klub-klub, ada tempat-tempat maksiat yang dibiayai oleh mereka. Ingin halah pikiranmu teman-teman semuanya. Maka setelah kamu jadi baik, berakal, pengen amal soleh, jadilah orang kaya. Sehingga energi yang berupa uang itu akan kamu gunakan untuk daya dorong, memfasilitasi orang-orang untuk taat kepada Allah. Itu ukurannya teman-teman semuanya. Maka aja demen, gak mau suka. Agar orang suka menjadi sombong, masih kaku. Lah energimu itu langsung menolak teman-teman semuanya. Jadi ada juga yang membedakan teman-teman semuanya. Kayaknya menolak tapi menarik. Kayaknya menolak tapi menarik. Kayaknya menarik tapi menolak. Seneng duit kayaknya tapi menolak duit. Benci dengan kemiskinan tapi menarik. Itu ada karakter yang seperti itu. Nanti kapan-kapan tak terangkan. Ya saya contohkan dulu, saya punya kawan saat moto itu dia bilang aku tuh jengkel kalau dulu wong laki-laki tatoan, jengkel banget. Kono tatoan dipikir. Setiap saat kok tadi dipikir, wah ini bojone tato tok. Kayaknya dia membenci tapi sebenarnya jadi aku mikir duit, tapi kok duit kok cepat entek nek aku lah. Cara mikirmu yang salah teman-teman. Pak Eko masuk sing ndi? Masuk sing mikir duit tapi duit gampang entek. Sadari sekarang siapa orang yang kamu sukai dan carilah orang itu yang dekat dengan Anda dan kaya. Pertama gini, golek wong sing paling cedek karo kowe, punya nasab, punya hubungan, punya kekancan, apapun hubungannya dan dia kaya. Golek
Sekarang belum ada Pak Paman, tapi aku nggak suka. Lah ngopo? Tau ribut karo bapakku karo mamamu. Mesti kan belain bapakmu mamamu. Padahal berarti masalah. Iya. Karena kamu melihat dari sebelah tok. Gek mamamu tambah blangsat kalau tambah sugih. Iya. Berarti Gusti Allah salah. Kok sing salah? Sing bener kok tambah blangsat? Ya mbok. Terus mamamu ngomong, dia itu istiqrat. Ngono kan? Istiqrat itu kalau kamu mau ngomong sama diri kamu. Kalau orang lainnya aja demen ngomong istiqrat, kuwi sirik kowe ngomong istiqrat ya. Kuwi kamu karena tidak mampu terus kamu ngomong dhek iki disugihke ngono, dekeke ganteng boyake okas itu lagi di istiqrat. Kuwi kata-kata pembelajaran apa kesirikan? Sirik tanda tak mampu ngono kuwi teman-teman semuanya. Tahu ngomong orang kowe? Lah, padahal kalau sirik itu menolak. Kamu sirik kepada orang kaya, kamu tidak akan jadi kaya. Kamu sirik kepada orang ganteng, kamu gak dapat orang ganteng. Apalagi kamu mengatakan, wah orang kaya itu apa? Ono wong nggo mobil, gede rong. Ngono kuwi lho wong sugih. Perang mentar-mentar motor gede misalnya. Tam-tam motor gede itu gas-gas, pamer. Itu kamu energinya menolak. Tapi beda kalau kamu, Masya Allah top sekali mobilnya, motornya. Berapa harganya? Murah. Cuma 150 juta kok. Hebat ya kamu ya. Enggak, kalau minjem monggo silakan. Loh, malah kamu disili kan. Ngerasake, "Oh, enak ya tumpakan empu ya." Iya, ini kayak naik kok gadis usia 18 tahun ngono kok. Oh, enak. Loh, kamu malah bisa karena energinya kamu mendekat. Terus kamu suka, kamu tempel fotonya di lemarimu. Tapi kamu tempel itu bukan pamer koncomu ndek gambaran itu akan hadir. Karena eneng toh, wong nempel gambar-gambar, entah gambare Michael Jackson, entah gambare Bella Shapira atau gambarnya itu tuh untuk kebanggaan, bukan untuk menarik. Memang dia tuh kayak motor gede, tapi dia dirinya tidak ingin menarik itu. Memang kan gambar Mekah, tapi dia ambil gambarnya orang untuk pengen datang ke sana. Energi yang dipancarkan saat melihat itu tuh apa? Ada tulisan misalnya semangat mengalahkan segalanya. Padahal nulis itu tuh pancarannya apa? Kalau pancaran mengingatkanmu ya kamu ingatkan. Ada tulis walaupun masuk rumah tulis masuk tanpa salam, keluar tanpa nyawa. Kayak gitu. Ini tulisan window apa? Maksudnya apa gitu loh. Ada tulis, ingatlah sholat, mati itu sakit, misalnya kayak gitu. Nah kamu pancarannya apa? Masuk ke materi, perbaiki hubungan kamu dengan siapapun orang yang kaya itu. Dan pasti Allah tidak salah menjadikan mereka kaya. Nah oke, cari terdekatmu yang mungkin kamu bisa gapai. Adikmu, kakakmu, bulekmu, sahabatmu, temanmu, pokoknya siapapun mereka. Setelah itu kamu katakan saya sayang sama dia dalam hatimu. Tapi ini tulus, kamu suruh, kamu sayang sama dia. Nah setelah itu kamu kirimkan Fatihah sama dia. Terus kemudian kamu cari tahu tentang dia. Kenapa ya dia bisa kaya? Kenapa apa yang dilakukan? Setelah kemudian sudah 30-10% kamu datangi. Mendadak teman-teman semua, kalau kamu sering kirim Fatihah ke dia, kamu sering cari tahu ke dia, terutama Fatihah ya. Mendadak begitu kamu datang ke sana, itu kamu merasa dekat. Nah sementara pembelajaran saya di sini, saya selalu membuat pikiran Anda selalu berkembang, selalu saya kasih supaya yang sisi lain. Dan saya tidak mengajak Anda untuk ingkar. Setelah kemudian hari ini, sosok tadi siapa yang terdekat dengan kamu, orang ono Pak, yang mungkin kamu gapai. Jangan sampai kamu, aku membayangkan menyukai Jack Ma. Kemungkinan untuk kamu ke sana susah, teman-teman semuanya. Meskipun nanti bisa lewat buku-bukunya, itu nanti teman-teman. Tapi tahapan dulu, kamu harus mengundak dari orang yang mungkin bisa kamu belajar, yang ada kesamaannya. Sing bosone ya podo karo bosomu, gayane ya podo karo gayamu. Misalnya ada orang mana? Orang Taruntung sana Pak, orang Medan sana. Kowe agek ngomong kayak gaya, kayak semua sudah kewalahan mau. Kowe tidak ngomong dikirain digetak-getak, padahal memang logatnya. Itu belajar dulu. Nah, satu tahapan. Dan teman-teman semuanya, kamu harus bekerja sama dengan dirinya. Karena saat terjadi kerjasama, terjadi pertukaran energi.
Wah, aku sing tak kerja sama apa? Orang kelase. Dia wong sugih kok, aku kerja sama. Maka kamu harus bekerja dengannya. Menjadi anak buahnya. Atau menjadi pengikutnya. Menjadi followersnya. Gitu loh teman-teman semuanya. Kalau kamu bekerja padanya karena suka, maka perintah yang diberikan kepadanya adalah pembelajaran. Tapi kalau kamu kerja pada seseorang yang kamu tidak suka, perintah yang diberikan pada kamu adalah penindasan. Pada perintah yang kamu anggap pembelajaran, itu kamu tertantang, senang mengerjakannya, dan kemudian menghasilkan banyak pengetahuan, knowledge-mu bertambah, waktu ke waktu, skill-mu bertambah. Akhirnya kamu punya energi kaya yang sama dengan orang tersebut. Tapi kalau kamu tidak suka, kamu anggap penindasan, kamu pengen yang selesai atau menghindari pekerjaan ini. Yang terjadi apa? Terjadi jembatan yang besar, jurang yang besar antara kamu dan dia, orang kaya. Kalau kamu bekerja sama tidak bisa, kerja tidak bisa, jadi follower tidak bisa. Maka karena jauh, karena apapun itu, maka kamu kerjasamalah sama orang yang kerja sama dengan dia. Jadi kita turunkan harapnya ya. Kerjasamalah sama orang yang kerja sama dengan dia. Kenapa? Energinya mengalir di wilayah itu. Ini nyambung orang teman-teman semuanya. Atau jadi anak buah, jadi followernya orang yang punya hubungan dengan mental seperti itu. Temanmu, sahabatmu boleh ring satunya, ring satumu, gitu ya. Teman baiknya padimu. Artinya teman-teman semuanya, hari ini kamu benar-benar harus praktek mendatangi paling tidak 5 orang. Tujuannya apa? Kamu nanti akan menemukan studi kasus. Waduh, aku ditolak. Ini kan studi kasus, gitu. Kamu akan belajar dari penolakan itu. Kenapa ditolak ya? Tadi begini. Maka semua proses itu harus kamu pahami. Saya diterima, malah dia minta begini, minta begitu. Itu studi kasus. Karena majunya seseorang itu karena kena masalah, ada kasus pelajari, dia makin maju. Tapi kalau kemudian dari berjalan dia udah ada beban, teman-teman semuanya, ada masalah, dia akan skip. Karena orang itu akan skip pada masalah dan ngerampung. Jadi minimal kamu akan mendatangi 5 orang. Nanti siang nanti kamu akan ditanya, kenapa orang ini closing dan kenapa orang ini tidak? Dan bagaimana ceritakan histori singkatnya. Orang usah kamu ceritakan pertama saya mengucapkan assalamualaikum, maka saya ketok 3 kali tok. Dari dalam terdengar bunyi orang berjalan, srek. Hati saya bergetar. Ada perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Lalu kemudian terbukalah pintu. Kepanjangan teman-teman semuanya. Saya perlu macam novel gitu, cara buat novel kan gitu ya teman-teman. Ceritakan singkatnya saja. Baik, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.